Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 9 MTs Negeri 1 Kota Magelang di pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak selalu berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu siap untuk belajar dimanapun kalian berada. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like agar Bapak terus termotivasi untuk membuat video pembelajaran untuk kalian. Nah, pada video yang lalu kita telah mempelajari sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Bapak berharap semoga kalian masih memahami materi tersebut dengan baik sehingga bisa digunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas menggunakan konsep kesebangunan dan kekongruenan untuk menyelesaikan masalah. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan catatan dan alat tulis seperlunya untuk mencatat hal-hal penting. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama menggunakan konsep kekongruenan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menggunakan konsep kesebangunan untuk menyelesaikan masalah. Nah, Bapak akan mulai dulu dari contoh menggunakan konsep kekongruenan. Soal ini tidak banyak kita jumpai di beberapa ujian. Yang sering muncul itu konsep kesebangunan. Tapi sebagai referensi akan Bapak berikan untuk kalian sebagai contoh bagaimana konsep kekongruenan dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, contoh masalah pertama seperti ini. Lantai ruang keluarga berbentuk persegi panjang berukuran 7 x 3 meter. Akan dipasangi keramik berukuran 40 x 40 cm. Satu dus berisi 6 keramik. Hitunglah banyaknya minimal keramik yang harus dibeli agar lantai ruang keluarga tersebut tertutup keramik. Nah, sebagai ilustrasi akan Bapak berikan gambaran kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambar lantai keluarganya berbentuk persegi panjang. Ini berukuran panjang 7 meter dan lebarnya 3 meter. Kemudian lantai ini akan dipasang keramik berukuran 40 x 40 cm. Ini hanya sebagai ilustrasi ya anak-anak. Ini bukan gambar sebenarnya. Sebab kalau gambar sebenarnya tinggal kita hitung. Ini selesai berapa keramik yang dibutuhkan. Ini sebagai ilustrasi saja. Nah, di sini diberikan satu dus isinya 6 keramik. Maka untuk menghitung banyaknya minimal keramik yang harus dibeli, maka kita harus membagi luas ruang tersebut dengan luas keramik satu dus. Nah, ini pembahasannya. Pertama, luas lantai ya. Tadi 7 meter kali 3 meter. Ini kita jadikan senti. Berarti 700 kali 300. Hasilnya 210.000 cm persegi. Selanjutnya kita hitung luas keramik satu dus. Tadi satu dus isinya 6 keramik. Berarti 6 kali luas satu keramik kan 40 kali 40. Berarti 6 kali 40 kali 40. Hasilnya 9.600 cm persegi. Berarti banyaknya keramik yang dibutuhkan, ya tinggal kita bagi. 210.000 dibagi 9.600. Kita bagi hasilnya. Ini koma ya. Tidak pas angkanya. 21,85. Nah, kita bulatkan saja. Karena ini belinya harus dalam bentuk dus ya. Tidak boleh ngejar. Maka kita bulatkan menjadi 22 dus. Nah, letak kekongruennya di mana? Ini kita lihat. Ini setiap keramik kan bentuknya sama. Ukurannya juga sama. Ini letak kekongruennya di sini. Ini sebagai salah satu contoh ya penggunaannya. Untuk contoh yang lain bisa kalian cari sendiri atau terapkan sendiri di beberapa masalah yang ada yang berhubungan dengan kekongruenan. Mudah-mudahan paham dengan contoh yang pertama ini.
Sekarang kita lanjut ke contoh masalah berikutnya. Nah, sekarang akan Bapak berikan contoh penggunaan konsep kesebangunan sekarang. Contoh masalah 2. Seperti ini, diberikan gambar, bisa dikatakan trapesium sembarang. Ini ada tanda panah, ini artinya garis yang sejajar. Ini diberi nama A, B, C, D, E, F dengan ukuran ruas garis seperti yang ada di gambar. Nah, pertanyaannya, hitunglah panjang EF. Nah, ini permasalahannya. Nah, untuk menghitung panjang EF, maka kita harus membuat garis bantu dulu, di mana garis bantu tersebut nanti akan memunculkan bentuk atau gambar dua segitiga yang sebangun. Nah, garis bantu tersebut kita buat dari sudut A sejajar garis DC, atau bisa dibuat dari sudut D sejajar garis AB. Bapak pilih salah satu. Bapak buat garis dari titik sudut A dan sejajar CD. Nah, seperti ini ya garisnya. Kemudian ini garis tersebut memotong garis EF dan BC. Untuk memudahkan, kita beri nama di sini sebagai titik G dan di bawah sebagai titik H. Nah, apakah kalian sudah bisa melihat bentuk dua segitiga yang sebangun? Ya, segitiga yang sebangun adalah segitiga AEG dan ABH. Yuk kita lengkapi ukuran-ukuran dari dua segitiga yang sebangun tersebut. Nah, sekarang ini panjang AD, panjang GF, dan panjang HC ini sama. Ini sama ya, karena ini sejajar semua dan bentuknya ini kalau kita cermati ini seperti jajar genjang. Sisi-sisi yang sejajar panjangnya sama. Berarti panjang GF itu sama dengan AD 25 ya. Kemudian panjang HC juga sama dengan panjang AD yaitu 25. Padahal panjang BC itu 35. Nah, berapakah panjang BH? Melihat dari ukuran seperti ini, maka panjang BH adalah 35 dikurangi 25. Hasilnya 10. Nah, sekarang kita akan mencari panjang EF. Bagaimana caranya? EF dapat kita hitung dengan cara menambahkan panjang EG ditambah panjang GF. Nah, EG berapa panjangnya? Belum tahu. Kita misalkan saja dengan variabel atau boleh tetap dengan simbol EG. Oke, kita bahas ya. Lihat segitiga ABH dan segitiga AEG. Ini dua segitiga yang sebangun. Karena memenuhi sifat, masih ingat tidak sifat apa mereka sebangunnya? Sifat triple SD, sudut ya. Sudutnya dua segitiga tersebut, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Maka dua segitiga tersebut pasti sebangun. Oke, sekarang kita buat perbandingan. EG ini bersesuaian dengan BH. Kemudian AE bersesuaian dengan AB. Kita masukkan angkanya. EG belum tahu, kita tulis aja EG. Kemudian BH-nya 10, AE-nya 2, dan AB-nya 5. Oke, kita kalikan silang ya. EG kali 5, kemudian 10 kali 2. Atau 2/5 dikali 10, sama saja ini. 2/5 dikali 10, 10 bagi 5 itu 2, 2 kali 2, ketemunya 4. Boleh kita masukkan 4 ke gambar. Nah, di sini EG-nya 4. Dengan demikian, panjang EF berapa, Nana? Ya, panjang EF adalah EG ditambah GF. 4 ditambah 25. Hasilnya 29 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita teruskan ke contoh berikutnya. Sekarang contoh masalah 3. Seorang anak, ini masih menggunakan konsep kesebangunan ya. Seorang anak dengan tinggi 140 cm memiliki bayangan sepanjang 50 cm. Nah, pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah pohon 3 meter.
tentukan tinggi pohon. Nah, untuk memudahkan pembahasan, Bapak buat sketsanya seperti ini. Ini tinggi anak ya, 140 cm, kemudian ini panjang bayangnya 50 cm. Kemudian pada saat yang sama, sebuah pohon memiliki panjang bayangan 3 meter. Nah, pertanyaannya berapa tinggi pohon? Apakah kita harus naik ke atas untuk menghitung panjang atau tingginya pohon? Tidak perlu ya. Kita cukup menggunakan konsep kesebangunan untuk mengukur tinggi pohon. Caranya bagaimana? Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, sekarang X ini tinggi pohon. Ini bersesuaian dengan tinggi anak. Maka X per 140. Kemudian bayangan pohon bersesuaian dengan bayangan anak. Berarti 300. 300 dari mana ini? Dari 3 meter ya. Jadi dengan senti 300 per 50. Kita kalikan silang. X kali 50, 140 kali 300. Atau X sama dengan 300 per 50 dikali 140. Nah, 300 dibagi 50 itu hasilnya 6. 6 dikali 140 ketemunya 840 cm. Atau kalau dijadikan meter, 8,4 meter. Nah, jadi dengan matematika itu mudah anak-anak ya. Kita bisa mengukur tinggi benda atau pohon, tidak harus memanjatnya. Cukup dengan membandingkan bayangan pohon tersebut dengan bayangan kita dan tinggi kita. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apakah masih ada? Ya, masih ada. Oke, contoh masalah 4. Sebuah foto terpasang pada kertas karton berukuran 36 cm kali 24 cm. Di sebelah atas, kanan, dan kiri foto masih terdapat sisa ruang selebar 1 cm. Jika foto dan kertas karton sebangun, tentukan lebar karton di sebelah bawah foto. Nah, untuk memudahkan pembahasan, Bapak buat ilustrasinya dulu seperti ini. Ini ada gambar foto dan karton. Nah, karton sebagai figurannya. Karena mati ini gambar foto dan garis warna hitam ini sebagai figura atau kertas kartonnya ya. Nah, kertas karton ini ukuran panjangnya 36 cm, kemudian lebarnya 24 cm. Di sebelah atas foto ini, dari foto ke atas ini sampai tepi karton ya, ada sisa selebar 1 cm. Di sebelah kanan, kemudian kiri juga masih ada sisa selebar 1 cm. Nah, pertanyaannya di bagian bawah foto ini berapa senti? Dengan catatan jika foto dan kertas karton ini sebangun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Yuk, kita buat perbandingan. Nah, ini Bapak misalkan dengan PK. PK itu artinya panjang karton ya. Panjang karton ini bersesuaian dengan panjang foto ini. Panjang karton bersesuaian dengan panjang foto. Kemudian disama dengankan LK. LK itu lebar karton, ini lebar karton ya. Lebar karton bersesuaian dengan lebar foto, berarti LK per LF. Kita masukkan. Panjang kartonnya berapa? 36. Ini. Kemudian panjang foto, nah berarti 36 ini dikurangi 1 yang di atas ini ya. Dikurangi 1 berarti 35. Dikurang lagi A. Nah, A-nya berapa? Belum tahu. Maka kita cukup tuliskan saja 35 dikurangi A. Ini adalah panjang fotonya. Kemudian lebar karton, ini 24. Kemudian lebar fotonya berapa? Ya, berarti 24. Ini dikurangi sebelah kanan ada 1, berarti 23 ya. Kemudian dikurangi lagi sebelah kiri 1, 22. Jadi lebar fotonya 22. Oke, kita kalikan silang. 36 kali 22 sama dengan 24 dikali 35 min A. Atau ini cukup dipindahkan saja yang 35 min A-nya ke sana. Sehingga 36 dikali, nah ini dibalik ya, 22 per 24. Sama dengan 35 min A. Nah, ini kita bagi dengan menyederhanakan. Ini dibagi 2 semua, 22 bagi 2 itu 11, 24 bagi 2 itu 12. Nah, 36 dibagi 12 itu 3.
3 kali 11 hasilnya 33. Jadi yang ruas kiri 33, ruas kanan 35 min A. Nah, A-nya berapa? A-nya adalah 35 dikurangi 33. A-nya adalah 2. Oh, dengan demikian, di bagian bawah foto ini masih ada sisa karton selebar 2 cm. Begitu anak-anak. Apakah sudah bisa dipahami dan jelas? Setelah kalian menyaksikan tayangan ini, untuk melatih kemampuan kalian, Bapak sudah menyiapkan beberapa latihan soal di Google Classroom. Silakan akses dan kerjakan latihan soal yang ada. Tentunya bisa dengan bimbingan orang tua, atau kalian putar ulang video ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan hasil yang maksimal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di awal bulan Maret nanti kita akan memasuki penilaian akhir tahun. Nah, silakan anak-anak dipersiapkan diri sekarang. Untuk kisi-kisi nanti akan Bapak berikan lewat grup dalam beberapa hari ya, untuk persiapan kalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan penilaian akhir tahun tersebut dengan hasil yang baik dan maksimal. Dan ini merupakan video pembelajaran terakhir kita di semester 2 sekaligus di kelas 3 kalian ya. Karena untuk setelah masa PAT kalian akan disibukkan dengan ujian praktek dan sebagainya dan persiapan untuk kelulusan. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan proses itu semua dengan maksimal dan baik ya, dan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Oke, demikian Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.